Halo semua, perkenalkan nama saya Alia Selomita dari kelas 11 Farmasi Klinis Komunitas 2. Di sini saya akan menayangkan sebuah video yang telah saya buat, yang mana dalamnya itu mengenai fungsi kuadrat. Nah, silahkan disimak materinya baik-baik ya, semoga bisa bermanfaat. Pengertian dan persamaan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom dengan pangkat peubah tertingginya adalah 2. Bentuk persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Namanya fungsi berarti ada fx atau gx atau yang lainnya. Nah, fx ini bisa diganti menjadi simbol y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi tetap sama, ada bentuk kuadrat, yaitu pangkat tertingginya bernilai 2. Di dalam fungsi kuadrat yang terpenting, kita bisa menggambarkan grafik fungsi kuadrat dan menentukan unsur-unsur dari fungsi kuadrat tersebut. Sebelumnya, saya akan memberitahukan kalau angka yang terdapat di depan x kuadrat itu disebut dengan nilai A. Oke, biar lebih jelas langsung kita masuk ke unsur-unsur fungsi kuadratnya aja ya. Unsur-unsur dari fungsi kuadrat. Unsur yang pertama yaitu nilai A. Sebelum kita membahas lebih banyak tentang unsur yang pertama ini, saya akan memberitahukan kalau kurva yang terbentuk di fungsi kuadrat ini namanya kurva parabola. Ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. Oke? Nah, lanjut. Jika nilai A ini lebih besar dari 0, maka kurva parabola akan terbuka ke atas. Begitu pula sebaliknya, jika nilai A kurang dari 0, maka kurva parabola akan terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur yang kedua yaitu nilai diskriminan. Dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika nilai diskriminan lebih besar dari 0, maka berpotongan di 2 titik. Contohnya seperti gambar di bawah ini, terdapat titik X1 dan terdapat titik X2. Selanjutnya, jika nilai D sama dengan 0, maka menyinggung atau berpotongan di 1 titik. Contohnya seperti gambar di bawah ini, nilai X1 sama dengan nilai X2. Yang ketiga, jika nilai diskriminan-nya kurang dari 0, maka tidak berpotongan. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini ya. Oke, kita masuk ke unsur yang ketiga, yaitu titik potong sumbu X. Maka, nilai Y sama dengan 0. Jika kita mencari titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Begitu pula sebaliknya, jika kita mencari titik potong sumbu Y, maka nilai X-nya yang 0. Yang selanjutnya, yang terakhir, unsur yang terakhir ini bernama titik puncak atau titik balik. Ada XP. XP itu disebut sumbu simetri. Dengan rumus XP sama dengan min B per 2A. Sedangkan YP disebut nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai maksimum jika titik puncak terdapat di atas dan kurva terbuka ke bawah. Tetapi jika nilai disebut nilai minimum jika titik puncak ada di bawah dan kurva terbuka ke atas. Lanjut. Rumus dari YP sama dengan D per min 4A. Jika dijabarkan, jadinya sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A.
Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Gambarlah grafik fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Baik, penyelesaian. Yang pertama, kita sudah tahu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan min 12. Yang ditanyakan nilai A, nilai diskriminan, titik potong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0, titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0, dan titik puncak atau titik balik. Oke, kita akan selesaikan per tahap dulu, dimulai dari mencari nilai A. Nilai A sudah diketahui sama dengan 1, maka A lebih besar dari 0. Maka bentuk kurva akan terbuka ke atas. Seperti gambar berikut ya. Selanjutnya, mencari nilai diskriminan. Dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, langsung kita masukkan angka-angkanya. D sama dengan B-nya sama dengan min 4. Min 4 pangkat 2 dikurang 4. A-nya sama dengan 1. C-nya sama dengan min 12. Oke, lanjut kita hitung. D sama dengan min 4 kali min 4. Sama dengan 16. Min 4 dikali 1 min 4 dikali min 12. 48. Jadi 48 ditambah 16. Hasilnya D sama dengan 64. Oke. Maka kurva memotong di 2 titik karena diskriminan-nya lebih besar dari 0. Maka dia akan memotong di 2 titik. Gambarnya seperti gambar di bawah ini ya. Ada titik X1 dan ada titik X2. Oke, lanjut. Mencari titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nilai Y itu kan sama aja sama Fx. Jadi Fx itu bisa disebut Y. Jadi artinya ya sama aja. Jadi kita langsung tulis aja deh. X kuadrat min 4x sama min 12. Harus sama dengan 0. Nah, berarti kita harus mencari nilai X-nya. Gimana pun caranya harus sama dengan 0. Kita pakai cara pemfaktoran ya. Seperti di persamaan kuadrat. Nah, cara pemfaktoran tuh seperti ini. Bagaimana caranya kita mendapatkan hasil kali berapa kali berapa hasilnya min 12. Dan berapa ditambah berapa hasilnya min 4. Nah, kita sudah dapat min 6 dikali 2 hasilnya min 12. Dan min 6 ditambah 2 hasilnya min 4. Oke? Seperti itu. Jadi langsung aja kita hitung. Kita sudah dapatkan X1 min 6 jadi sama dengan 6. Dan X2 plus 2 jadi sama dengan min 2. Nah, karena dia tuh pindah posisi. Jadi X1-nya kita sudah ketahui menjadi 6. Dari awalnya min 6 menjadi 6. Dan X2 dari awalnya 2 menjadi min 2. Oke? Jadi kita punya titiknya 6,0 dan min 2,0. Lanjut, mencari titik potong sumbu Y. Nah, maka X-nya yang sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 ya. Oke, Fx-nya kita ganti langsung aja ya. Menjadi Y. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Nah, X-nya kita ganti menjadi 0 nih. Jadi setiap kita melihat X, kita ganti menjadi 0. Jawab, Y sama dengan X kuadrat. Berarti 0 kuadrat dikurang 4X. Dikurang 4 kali 0. Dikurang 12. Nah, kita hitung. Sama dengan min 12. Ya, benar. Karena 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 12, min 12. Oke, lanjut. Jadi, kita punya hasilnya 0, min 12. Apa itu 0, min 12 itu? Titik potong sumbu Y-nya. Kenapa? Karena Y-nya min 12. Oke, lanjut. Titik puncak.
Titik puncak ini dari persamaan fungsi kuadrat kan, persamaan fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat min 4x sama min 12. Kita nyari titik puncaknya nih. Oke, lanjut aja ya, langsung jawab. XP atau sumbu simetri sama dengan min B per 2A. Nah, itu rumusnya. Kita masukkan angkanya deh. Min B berapa? Min, kan B-nya kebetulan min juga, jadi min 4 per 2 dikali A-nya 1. Jadi kali 1, hitung deh. Negatif ketemu negatif positif, jadi 4 dibagi 2 kali 1, 2. Jadi 4 dibagi 2, hasilnya 2. Ketemu deh, XP-nya sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya sudah ketemu. Lanjut ke YP. Sama dengan, rumusnya sama dengan D per min 4A. Nah, kebetulan banget nih, kan tadi kita udah mengetahui tuh ya nilai diskriminannya. Ya sudah, kita langsung masukkan aja, kita nggak usah perlu cari lagi. Tapi kalau misalnya kita belum mengetahui nilai diskriminannya, kita perlu cari dulu ya. Kalau ini sih kebetulan saja nilai diskriminannya sudah diketahui, jadi langsung taruh saja. Nilai diskriminannya kan 64 per min 4, A-nya sama dengan berapa? 1. Min 4 dikali 1. Nah, langsung kita hitung sama dengan 64 dibagi min 4. Hasilnya sama dengan min 16. Oke, baik. Jadi, XP, YP 2, min 16. Begitulah deh. Yang terakhir banget. Yang kita perlu tahu, kalau ini berbentuk nilai minimum. Kenapa? Nah, karena dia terbuka ke atas dan titik puncak berada di bawah ya. Oke, lanjut. Berikut gambar kurva fungsi kuadratnya. Tuh. Nah, dimulai dari, saya akan menjelaskan dulu nih kurvanya. Dimulai dari titik 6 dan titik min 2. Kenapa saya menitikkan di titik 6 dan titik min 2? Itu semua didapatkan dari titik potong sumbu X. Kan tadi titik potong sumbu X-nya kita sudah mengetahui ya, titik potong sumbu X-nya. Ya, berapa tadi titik potong sumbu X-nya? Nah, benar, titik potong sumbu X-nya kan 6,0 dan min 2,0. Ya sudah, berarti kita titikkan di angka tersebut, 6 sama angka min 2. Setelah itu, kita titikin juga nih di angka 0, min 12. Kan kita tadi sebelumnya, kita udah dapat tuh titik potong sumbu Y, yaitu 0, min 12. Ya sudah, kita cari titik 0, min 12. Udah dapet kan? Nah, kita titikin tuh. Kan di kurvanya juga udah tuh. Udah ada tuh garis, udah ada garis berbentuk kurva kayak gini. Nah, kan juga ada titik-titik kecil tuh, 1, 2, 3, 4, ada 4 titik. Nah, saya mengambilnya itu yang pertama dari titik potong sumbu X, terus dari titik potong sumbu Y. Tuh titik potong sumbu Y-nya tuh yang itu tuh, yang angka min 12. Nah, terus mengambilnya juga dari titik puncak. Titik puncaknya kan juga udah diketahui tadi 2, min 16. Jadi 2, min 16. Jadi 2, min 16 ada di situ tuh. Nah, kita sambungin pakai titik-titik putus-putus. Setelah itu kita sambungin semua. Selanjutnya kita tarik menjadi kurva parabola. Setelah terbentuk, nah kita bisa lihat tuh kalau tuh kurvanya itu terbuka ke atas dan kurvanya memiliki titik puncak di bawah, berarti bernilai minimum. Seperti itu materi fungsi kuadrat. Nah, semoga bisa paham ya. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih.